Oke, selamat jumpa kembali ya. Ini hari libur dan kelihatannya saya sedang bersemangat untuk membuat video. Oke, jadi ini sering jadi perdebatan ya, istilahnya perdebatan dan diskusi yang panjang tentang alasan kalau benda jatuh kan mengalami akselerasi. Emang benar ya, secara eksperimen berdasarkan Galileo itu benda jatuh itu mengalami akselerasi. Tapi ada orang yang menganggap bahwa kalau flat earther itu menganggap yang membuat akselerasi itu justru buminya yang bergerak ke atas. Nah, itu sebenarnya itu anggapan itu sangat keliru ya. Jadi sebenarnya emang kalau kita reference dari T-Fast ini ya, T-Fast ini sebenarnya kayak salad of lie. Jadi ada yang diceritakan, ada yang benar, tapi ada yang salah, kayak penyesatan gitu loh. Jadi ini ada istilah universal acceleration. Jadi ini menganggap bumi datar tapi berlaku, tapi konsepnya mirip bumi bulat. Jadi bumi datar tapi melayang-layang di angkasa. Jadi bumi datar tapi pakai tata surya gitu loh, pakai tata suryanya model globe earth. Jadi kan ini sebenarnya penyesatan gitu. Jadi di flat earth itu sebenarnya bumi itu diam gitu, nggak ada universal acceleration yang buminya malah justru bergerak, nggak ada ya. Jadi ini flat earth society ini sebenarnya salad of lie. Jadi ada yang benar, ada yang diberitakan benar, ada yang disesatkan istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kembali ke tadi ya, yang menyebabkan akselerasi kan gaya gitu kan, yang menyebabkan akselerasi itu kan gaya. Tapi kita kembali lagi ke paper Principia yang merumuskan F sama dengan M kali A, itu sebenarnya juga Newton lagi gitu ya. Sebenarnya dia lagi Newton lagi ya. Ini basic concepts, definition and axioms. Axiom itu aksioma ya. Kita cek apa sih itu aksiom. Nah, ini kita bisa baca sendiri. Aksioma itu seperti postulat ya. Aksioma itu berarti dianggap berharga atau sesuatu yang dianggap terbukti. Jadi sebenarnya aksioma itu dianggap terbukti, jadi belum pernah dibuktikan juga. Jadi sesuatu yang dianggap benar tanpa bisa dibuktikan itu namanya aksioma. Jadi Newton ini dalam papernya itu sudah menggarisbawahi aksioma, ya. Jadi dianggap benar. Nah, cara merumuskan F sama dengan M kali A ini ya. Nah, ini sebenarnya bermula dari momentum. Quantity of motion itu artinya momentum. Ini ya, quantity of motion, mass ya, massa dikalikan kecepatan, ini kan momentum, P sama dengan M kali V. Terus selanjutnya ya, cara Newton merumuskan F sama dengan M kali A. Oke, basic concepts, the law of motion. Jadi ada hukum 3 Newton tentang gerak ya. Jadi hukum 1, hukum 2, hukum 3. Nah, ini adalah landasan dasar dari aksioma Newton. Jadi aksioma bagikan postulat, sesuatu yang dianggap benar. The change of motion is proportional to the motive of force impressed and is made in the direction of the right line in which that force is impressed. The statement of law is self-explanatory. In current terminology, it states force. Jadi gaya itu adalah sesuatu yang merubah gerakan, kan itu. Nah, jadi perubahan dalam gerakan itu kan perubahan momentum. Jadi momentum itu kan massa dikali kecepatan. Jadi sesuatu benda yang bergerak itu kan punya massa dan punya kecepatan, sehingga benda bergerak itu punya momentum. Nah, gaya itu merubah gerak. Nah, gaya itu berarti merubah massa dan merubah kecepatan, ya kan? Nah, terus yang secara fakta terjadi perubahan itu kan kecepatannya saja. Jadi massanya tetap, berarti yang berubah itu kecepatannya saja. Oh, ternyata perubahan kecepatan itu sama dengan percepatan. Jadi aksioma Newton, postulat Newton itu sesimpel ini gitu. Jadi bisa menyimpulkan F sama dengan M kali A itu sesimpel itu gitu. Jadi satuan-satuannya kenapa dalam SI itu kan juga bisa menjadi pertanyaan gitu kan. Kok bisa F sama dengan F satuannya Newton, M satuannya kilo, terus M sama dengan meter per sekon kuadrat. Kok bisa? Misalkan F sama dengan bisa M kali A, kan bisa jadi F sama dengan K
konstanta M kali A kan begitu. Nah, mengapa konstantanya kok bisa sama dengan 1? Itu kan harus dibuktikan secara eksperimen. Nah, jadi inilah alasan kawan-kawan kita yang berpaham bumi globe istilahnya, wah kan benda jatuh mau mengalami akselerasi, berarti harus ada gaya gitu kan, seperti itu. Padahal akselerasi itu bisa dimunculkan tanpa didahului oleh gaya kan begitu. Ada kasusnya misalkan gaya sentripetal, gaya sentrifugal, gaya fiktif, akselerasi fiktif itu kan tanpa ada gaya tapi bisa menghasilkan akselerasi kan begitu. Jadi F sama dengan M kali A itu penurunan derivatifnya sesimpel ini ya. Jadi F sama dengan M kali A itu kan seolah-olah kita berpikir bahwa semua yang mengalami percepatan harus ada gayanya dulu gitu kan. Padahal bisa jadi kebalikannya ya, bisa jadi kebalikannya. Ada akselerasi dulu baru ada gaya kan begitu. Ada akselerasi dulu baru ada gaya. Kalau misalkan kita mau cocokkan ya, mau kita cocok logi ke Archimedes kan bisa jadi kan karena memang itu ada perbedaan massa jenis sehingga timbul akselerasi, akhirnya ada akselerasi kan begitu. Kan bisa jadi toh akselerasi kalau berdasarkan teori hukum Newton akselerasi karena gaya kan, karena Newton yang merumuskan F sama dengan M kali A. Tapi kalau misalkan kita pakai Archimedes kan akselerasi itu timbul karena perbedaan massa jenis kan bisa jadi. Toh Einstein juga berteori seperti ini, berasumsi seperti ini. Ruang waktu melengkung menimbulkan akselerasi. Jadi dalam sains itu mau berasumsi dan berteori sebagaimanapun itu bebas sebenarnya. Jadi ini saya garis bawah ya. Oke, saya kira itu besok kita jumpa lagi kalau ada waktu yang longgar ya. Saya bisa bikin video banyak ini kalau waktunya sangat longgar. Oke guys, saya langsung posting di Facebook, Anda bisa berkomentar lagi. Nah, oke, tunggu aja video-video selanjutnya.